saatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra wa Mi'raj. Di tengah-tengah kita sudah ada Syekh Abu Yahya. Beliau dari Palestina, tepatnya di Gaza. Jadi Gaza itu adalah satu titik yang saat ini bertahan untuk membela masjidnya umat Islam, yakni Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Ulangi lagi. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada hambanya yang dizalimi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dizalimi di dunia ini karena agamanya, karena dia menjaga agamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dia untuk berjihad atau berperang karena dia dizalimi. Dan ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pokok perperang di Islam ini dalam agama kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah." Mereka itu yang dizalimi, yang diusirkan dari tempatnya, dari rumahnya tanpa dosa, kecuali mereka mengatakan, mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di zaman ini berapa banyak umat Islam yang diusirkan dari tempatnya, dari rumahnya, dari keluarganya, hanya karena mereka mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara kaum muslimin yang masih dizalimi sampai saat ini, sampai detik ini, adalah saudara-saudara kita di Palestina. Palestina itu tanah darah Nabi, yang seharusnya sekarang Palestina itu kiblah untuk seluruh orang muslim, bukan kiblah untuk salat, kiblah untuk ziarah, kiblah untuk salat dalam Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Ayyuhal ahbabul kiram, kita semua masih ingat waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, negara Belanda sekitar 320 tahun. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Indonesia ini dengan nikmat kemerdekaan. Dari sekarang Indonesia aman. Sejak tanggal 17 Agustus 45 Indonesia merdeka aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai Indonesia, masuk Palestina. Palestina masuk dalam penjajahan orang Yahudi, orang Zionis ta'alatullah alaihim. Jadi orang muslim itu ketika dia lepas dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses, maka dia harus peduli dengan saudaranya yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih dalam ibtila dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'aqufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Yang telah dimafhum dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya seumpamanya orang muslim itu sama muslim yang lain, seumpamanya seperti satu apa? Satu tubuh, satu badan.
idza ishtaka minhu 'udhun, kalau salah satu anggotanya sakit, maka seluruh badan sakit juga atau merasa sakit juga. Betul? Bayangkan ketika gigi ini sakit, gigi sakit, apakah kita bisa tidur tanpa apa namanya itu obat biasa, obat gigi? Ya, sudah hafal Ustaz. Jadi saya ambil obat dulu, baru saya bisa istirahat, bisa tidur. Kenapa? Apa hubungannya di antara dua mata ini? Dua mata dan gigi karena satu tubuh. Kalau naudzubillah min dzalik ada kecelakaan, anak kaki saya sakit, apakah mata saya bisa tidur? Tubuh saya bisa istirahat? Jawabannya tidak, harus diobati dulu. Nah, supaya ini badan kita semua ya tada'a bisa tidur pada malam hari dalam keadaan kenyang, full perutnya, padahal ada tetangga yang lapar, wahwa, dan dia mengatakan bahwasanya orang lain, orang muslim lapar dan dia kenyang, dia senang. Kata Rasulullah tidak beriman. Bukan hanya tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Jadi agama kita ini bukan hanya agama salat siang, bukan. Agama kita agama akhlak. Agama kita agama hati. Agama perasaan dalam hati kita. Kalau orang muslim tidak peduli dengan muslim yang lain, maka keimanannya, Islamnya dalam hati, istilahnya tidak berfungsi. Apa manfaatnya Islam tanpa persaudaraan? Jadi subhanallah, umat Islam yang jumlahnya sekarang hampir kurang lebih 2 miliar. 2 miliar artinya 2.000 berapa ya? 2.000 juta. Allah Akbar. 2.000 juta orang umat Islam. Jadi bayangkan kalau setiap orang muslim yang mampu membantu orang yang tidak mampu, kalau orang muslim yang bisa membantu orang yang tidak bisa, maka bagaimana kondisi umat Islam sekarang? Kalau menurut saya, mungkin tidak ada orang yang non-muslim sampai sekarang. Tidak. Seluruh dunia ini orang muslim sekarang. Karena kita ini sekarang subhanallah memberikan orang yang non-muslim, terkadang kita memberikan dia contoh yang tidak baik untuk umat Islam. Jadi misalnya terkadang kalau ada orang Nasrani, orang Masihi, orang ateis, dia mau masuk Islam, dia melihat bagaimana. Ada orang yang memiliki ribuan jutaan, ada orang muslim yang tidak bisa makan. Apa artinya? Ketika saya tidak muslim melihat agama Islam, agama seperti ini, apakah Islam yang ajarkan mereka begini atau mereka sendiri sikapnya? Bahkan Islam ajarkan kita, ajari kita banyak hal yang luar biasa. Cuma kita yang illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut ta'alim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Yahya, saya datang dari Palestina membawakan surat permintaan dari sana, yang mana isinya itu hanya doa terbaik kita. Jadi di zaman ini di Palestina, di sana yang masih dijajah 75 tahun lebih, yang itu subhanallah sangat bahaya kondisi mereka. Mereka membutuhkan doa terbaik kita. Apakah kita siap atau tidak? Insya Allah jawabannya dalam hati setiap orang masing-masing. Insya Allah kita semua siap dalam kebaikan untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih menderita di sana. Subhanallah al-azim. Kalau ini Indonesia ini sekarang aman, alhamdulillah.
alhamdulillah aman. Bisa ada naik mobil di Indonesia 20 jam, bahkan terkadang 2 hari lebih, tidak ada hambatan sama sekali. Bayangkan kalau dari ujung Kalimantan ini ke ujung yang lain mungkin butuh 50 jam lebih. Tidak ada hambatan, tidak ada roket-roket Yahudi laknatullah alaihi, tidak ada F-16, roket F-16 yang sangat bahaya. Satu roket bisa menghancurkan masjid ini semua. Tidak ada. Tidak ada kekurangan air minum yang bersih. Tidak ada kekurangan makanan seperti saudara-saudara kita di Palestina mengalami sekarang. Jadi ya ikhwah ya kiram, tujuan kita, goal kita pada malam ini, bagaimana saya sebagai orang muslim menjadi peduli dengan muslim yang di Palestina. Bagaimana caranya? Setiap orang harus bertanya dalam hatinya, hati masing-masing setiap orang. Kita bertanya, ana sebagai muslim, bagaimana bisa membantu muslim yang lain di Palestina? Jawabannya juga dalam hati setiap orang masing-masing. Ada yang bisa membantu dengan ilmunya, ada yang bisa membantu dengan doanya yang luar biasa insyaallah, ada yang bisa mungkin dengan kemahirannya. Orang yang mahir misalnya media sosial. Jadi bisa jadi orang mahir Facebook, banyak fansnya, dia bisa bikin sesuatu luar biasa untuk Palestina. Karena sekarang senjatanya orang Yahudi bukan hanya bom-bom, bahkan senjata orang Yahudi adalah media. Mereka menyebarkan dunia ini tentang Palestina banyak kabar-kabar hoax. Jadi siapa yang bisa menolak? Kita mau dia runtuh? Ya. Siapa yang bisa menolak kabar-kabar hoax dari orang Yahudi? Bukankah orang muslim seperti kita? Di Indonesia ini banyak kabar yang hoax. Banyak yang berpikir sampai saat ini bahwasanya itu yang menjajah Israel, itu Palestina yang menjajah Israel, bukan Israel yang menjajah Palestina. Padahal faktanya Palestina dijajah, bukan menjajah. Siapa yang bilang begitu? Orang muslim. Dari mana dapat berita ini? Dari media. Siapa yang menyebarkan kabar ini? Orang Yahudi. Jadi bisa orang muslim di sini, di Indonesia, di kabupaten ini, bisa dia ikut berjihad di Palestina hanya dengan senjata media sosial. Cukup. Ada yang bisa ikut berjihad di Palestina dengan kalimat thayyibah, kata yang baik di sini atau di tempat yang lain. Yang penting, ana harus siapkan jawab saya. Ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, hai hambaku, apa yang kau lakukan untuk Palestina? Ana harus siapkan jawab dari pertanyaan itu. Ikhwani fillah, jamaah di mana dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bersama lembaga ICAP dan juga Wahda Inspirasi Zakat. Jadi dua-duanya ada program bagaimana kita bisa membantu bangsa Palestina atau masyarakat Palestina pada kondisi ini atau dalam kondisi ini yang sangat susah. Ini sekarang musim dingin atau musim hujan. Indonesia ini sudah aman insya Allah. Cuma di sana ada salju. Suka salju? Mau coba? Ya, itu kelihatannya indah sekali. Cuma kalau faktanya bahaya sekali. Bayangkan kalau rumah ini atapnya rusak, rumah kita di misalnya rusak kena air hujan, salju, jadi itu bahaya sekali. Kalau rumah nggak ada selimut,
Tidak ada itu pakaian yang berlaku untuk anak-anak. Jadi itu musim salju, sangat indah untuk orang dan sangat jelek untuk orang yang lain yang sangat bodoh, sangat susah bagi mereka. Jadi sahabat Aikir dan sahabat ikhwah Fiwiz Wahda Inspirasi Zakat, alhamdulillahirabbil alamin, 2 bulan yang lalu ada tahap 1. Mereka membantu di Gaza. Paket sembako. Insyaallah tabaraka wa taala ada tahap 2. Barang siapa yang jujur hatinya, dia insyaallah tabarakallah mampu, dia bisa ikut andil berjihad di Palestina, maka insyaallah tabaraka wa taala saya alihkan kepada Ustaz Yusri, ketua lembaga Aikir, yang menjelaskan lebih dalam tentang program sahabat Aikir di Palestina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, jamaah sekalian, mungkin tidak perlu kita berpanjang lebar terkait kondisi kaum muslimin yang saat ini berjuang mempertahankan masjidnya umat Islam. Tadi beberapa hal disampaikan oleh Syekh. Pak, tahu Palestina? Tahu Palestina? Jamaah sekalian, tahu Palestina? Di Palestina itu ada satu masjid yang diwakafkan untuk kaum muslimin, yang tingkatannya sama dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dengan masjid apa yang ada di Palestina ini? Masjid apa? Jamaah sekalian, masjid apa namanya? Masjid Al-Aqsa. Insyaallah. Baik. Ya, sambil menunggu. Jamaah sekalian, mungkin sebelum ini kita akan menyaksikan bagaimana kondisi kaum muslimin yang ada di sana. Ya, mungkin adik-adik mungkin yang sudah membagi bisa duduk dulu. Kita menyaksikan terkait kondisi kaum muslimin yang ada di Palestina. Baik, Bapak, sebelum kita masuk di kondisinya Palestina, ini Masjid Darul Hikmah, betul? Masjid Darul Hikmah. Masjid Darul Hikmah ini punya siapa? Punya kaum muslimin yang ada di sini, betul? Bukan punya satu orang, betul? Ada nggak yang berani mengakui bahwa Masjid Darul Hikmah itu punyanya sendiri? Tentu tidak ada. Pasti semua masyarakat muslim sesaya ilir merasa memiliki Masjid Darul Hikmah ini, betul? Dan bertanggung jawab bersama-sama bagaimana meramaikan dan membangun Masjid Darul Hikmah ini, betul? Ya. Saya ingin masuk lebih dalam. Sesaya ilir Masjid Darul Hikmah, kalau ada seandainya orang yang kita kenal, contohnya saya, yang kita kenal saya, tiba-tiba saya masuk dalam Masjid Darul Hikmah ini pakai sepatu kotor, saya injak sejadah-sejadahnya Masjid Darul Hikmah, saya coret-coret dindingnya, saya kotori, kemudian saya rusak mimbarnya, saya hambur Al-Quran. Kira-kira Bapak itu membiarkan saya atau mengusir saya? Membiarkan saya atau diusir? Demi Allah, seluruh masyarakat muslim yang ada di Sesayang Ilir pasti akan bersama-sama mengusir orang ini atau mengusir saya. Karena apa? Karena pasti di dalam hatinya, hei, jangan kau ganggu Masjid Darul Hikmah. Masjid Darul Hikmah itu masjidnya kami semua di sini umat Islam. Jangan dikotori, jangan dirusak, betul? Ya. Saya ingin masuk kembali. Kita orang Islam itu paling rindu setiap tahun berangkat kemana? Ke Mekah. Ada di sini yang mau berangkat ke Mekah? Pasti semuanya ingin haji atau umroh. Pergi ke Masjidil Haram atau pergi ke Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Padahal ada 3 masjid suci yang diwariskan untuk umat Islam. Jadi ada 3 masjid mulia
yang juga tertuang dalam Quran. Masjidil Haram yang tadi ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau Masjid Darul Hikmah ini kita cinta, tidak kita biarkan ada orang yang mengotori. Lantas kenapa Masjidil Aqsa kita biarkan dihancurkan, dikotori, dan dihinakan oleh kaum Zionis lain? Padahal apa bedanya? Justru lebih tinggi karena salah satu wakafnya kaum muslimin dari Allah. Masjidil Aqsa bukan punyanya Palestina, tapi Masjidil Aqsa punyanya kaum muslimin yang sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masjidil Aqsa, Pak, apa yang terjadi di sana? Ini Masjidil Aqsa pada malam hari Al-Quds. Ini tempat Nabi Isra wal Mi'raj. Ini namanya Qubanus Sakhra. Jadi di sini Nabi Isra wal Mi'raj. Di bulan Rajab ini di sini Nabi Isra wal Mi'raj. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari sini ke Sidratul Muntaha. Bahkan masjid ini yang dilakukan oleh Nabi salat beserta nabi-nabi yang lain. Nabi memimpin salat kepada seluruh para nabi di Masjidil Aqsa. Di masjidnya kaum muslimin, wallahi masjidnya umat Islam. Sampai datang masanya, tiba-tiba ketika kaum muslimin lagi ruku sujud di dalam Masjidil Aqsa, lagi baca Quran, lagi ibadah, tiba-tiba kaum Zionis Nahdlatul Alaih masuk di dalam Masjidil Aqsa dengan sepatu najis mereka, sepatu kotor mereka, dengan senjata lengkap mereka, dengan bom asap mereka, mengusir kaum muslimin, mengusir di masjidnya kaum muslimin, di masjidnya umat Islam. Padahal mereka lagi ruku dan sujud, lagi baca Quran, tiba-tiba mereka dibohong, tiba-tiba mereka ditendang, dipukul, dikeluarkan dari masjid kita, masjidnya kaum muslimin. Coba lihat, ini halamannya Masjidil Aqsa. Halamannya Masjidil Aqsa. Kaum Zionis, orang tua, anak muda, anak-anak menginjak di dalam Masjidil Aqsa. Mereka mengusir kaum muslimin yang lagi ruku dan sujud. Wallahi Pak, demi Allah, ini bukan masjidnya Palestina, ini masjidnya kaum muslimin yang sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan dituangkan di dalam Quran, di surat-suratnya Rasulullah SAW melalui Masjidil Aqsa. Kita hampir setiap tahun merayakan, memperingati Isra wal Mi'raj, padahal masjid yang digunakan Rasulullah Isra wal Mi'raj saat ini dihinakan, saat ini dihancurkan, saat ini lagi ingin dihancurkan oleh kaum Zionis Nahdlatul Alaih. Jamaah sekalian, Syekh ini dari Gaza yang saat ini bertahan membela Masjidil Aqsa. Gaza itu Pak, kecil, dari ujung ke ujung cuma setengah jam, tapi di dalamnya ada 2 juta kaum muslimin yang setiap tahun meluluskan 2.000 anak-anak penghafal Quran. Saya tanya sama Syekh, di sana rumahnya besar-besar. Dia bilang enggak, di setiap bangunan ini ada 4 keluarga di sini, ada 4 kepala keluarga. Jadi bayangkan sudah berapa orang dalam satu pintu di setiap bangunan ini. Jadi dalam satu bangunan ada ratusan orang karena sudah tidak ada tempat. Tanah mereka dirampas oleh kaum Zionis Nahdlatul Alaih. Yang tadi kata Syekh, roket-roket F-16. F-16 maksudnya Syekh itu ada roketnya Zionis, itu besarnya 2 meter. Kalau jatuh itu di Gaza, itu menghancurkan bangunan, menghancurkan masjid, menghancurkan rumah sakit, dan menghancurkan sekolah-sekolah. Dan dari Allah ini terjadi kepada kaum muslimin. Bahkan Syekh pernah bilang sama saya, kami pernah ditawari, kata Zionis, sudahlah, daripada kalian kami tembak, kalian kami bunuh, kalian kami rusak rumahnya, kalian kelaparan, sudah, kalian keluar dari Masjid Al-Aqsa, kami kasih harta, kami kasih rumah, kami kasih tanah, hidup tenang di situ. Apa kata kaum muslim? Wallahi, demi Allah, tidak sejenak tanahnya Masjidil Aqsa akan kami serahkan kepada kalian. Karena ini masjidnya umat Islam, masjidnya kaum muslimin, masjidnya yang sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Masjidil Aqsa harus ada pada dadanya. Jadi kalau ada orang muslim di dadanya tidak ada Masjidil Aqsa, saya khawatir di akhirat kalau Allah tanya
pertanyaan kita. Jemaah sekalian, bahkan saya pernah tanya sama Syekh, Syekh, kenapa itu anak-anak sama perempuan tidak dibiarkan mengungsi dulu? Kasihan mereka anak-anak. Kasihan itu anak-anak di sana. Kenapa tidak diungsikan saja dulu? Apa kata Syekh? Wallahi, demi Allah, kami tidak pernah melarang anak-anak kami dan istri kami untuk mengungsi. Tapi memang mereka yang tidak ingin mengungsi karena sudah tertancap di dada mereka bahwa ini masjidnya umat Islam, Masjidil Aqsa, masjidnya kaum muslimin. Tidak akan kami tinggalkan, meskipun kepala dan dada kami menjadi taruhannya. Maka tidak jarang ini, Bu, jemaah sekalian, ini di Ramadan kemarin, 3 hari setelah diroket, ketika digali ada anak-anak ditemukan yang kondisinya masih hidup dan seluruh keluarganya meninggal. Wallahi, ini terjadi dengan kaum muslimin. Apa kata saya, kita ini 2 miliar Pak kaum muslimin, 2 miliar. Kenapa kita biarkan masjidnya umat Islam dihancurkan? 2 miliar Pak. Saya bilang 2 miliar orang ini kalau beludah saja, beludah di Israel itu habis ya Budi. Takkanlah mereka dengan ludahnya kaum muslimin. Tapi kadang-kadang kita tak peduli. Ketika Isra wa Mi'raj ramai datang, Masya Allah, Ustaz cerita bagaimana Nabi Isra wa Mi'raj. Padahal bagaimana kondisi kaum muslimin di sana. Yang tepatnya Nabi Isra wa Mi'raj, tempat Nabi memimpin salat dengan seluruh nabi-nabi, Masjidil Aqsa. Makanya mereka siap dada mereka ditembus peluru karena dia tahu bahwa ini masjid kemuliaan, masjid suci, masjidnya umat Islam. Wallahi, dari Allah, kapan tak terakhir kita angkat tangan kemudian doa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ada masjid kami saat ini lagi dihinakan, tolong bebaskan ya Allah. Atau justru memang kita tak pernah doa untuk kaum muslimin yang di sana? Kapan terakhir kita angkat tangan, ya Allah, ya Rabb, hari ini kaum muslimin yang ada di Palestina lagi berjuang, menangkan ya Allah, bebaskan Masjidil Aqsa, masjidnya kaum muslimin, kiblat umat Islam yang pertama, bahkan tempat Rasulullah melakukan Isra wa Mi'raj. Jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ini hanya sebagian gambaran kecil bagaimana kondisi kaum muslimin yang ada di sana. Kehadiran Syekh di tengah-tengah kita, seharusnya Syekh tadi sudah berangkat ke Tarakan. Tapi karena permintaan Masjid Darul Hikmah, bagaimana Syekh bisa bertemu dengan kita semua, maka tadi keberangkatan kami cancel, kami batalkan. Dan Bismillah, setelah acara ini kami akan langsung ke Bulungan. Besok pagi-pagi sekali Syekh harus nyebrang ke Tarakan untuk melakukan penerbangan. Karena kecintaan Syekh kepada kaum muslimin yang ingin mungkin menyaksikan bagaimana saudara-saudaranya, maka Syekh hadir di tengah-tengah kita. Jemaah sekalian, sebelum kami berpamitan, kami ingin sampaikan bahwa kami dari lembaga ICAR. Lembaga ICAR ini dengan WIS ingin mengoptimalkan bagaimana kita bisa berbuat untuk kaum muslimin yang ada di sana. Di sana Pak, 24 jam, cuma 4 jam nyala listrik, 20 jam mati. Kalau coba kita bisa saya pilih, mungkin baru 2 jam mati lampu sudah panik. Di sana Pak cuma 4 jam nyala, 20 jam mati. Maka yang dikatakan Syekh kita coba, karena rumah mereka hancur, perut mereka kelaparan, mereka kedinginan, bagaimana kita bisa bantu mereka. Alhamdulillah selama bersama Syekh keliling dari Bontang sampai di KTP ini sudah terkumpul sekitar 130 juta bantuan dari kaum muslimin yang insya Allah akan kita kirimkan segera untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Maka bagi kaum muslimin yang ada di Darul Hikmah, Masjid Darul Hikmah, yang ingin menyisihkan rezekinya berapapun itu, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, itu akan menjadi suapan-suapan untuk anak-anak penghafal Quran kita yang ada di sana. Untuk para wanita yang melahirkan anak-anak penghafal Quran di sana. Untuk para wanita yang melahirkan para mujahid-mujahid yang mempertahankan Masjidil Aqsa. Jadi nanti kalau ada yang ingin berdonasi, kami persilakan untuk datang ke teman-teman panitia.
Nanti berapapun, insya Allah. Bismillah saja. Saya ada rezeki Rp5.000. Mudah-mudahan Rp5.000 ini ketika nanti di padang mahsyar Allah tanya kita, wahai engkau yang mengaku Islam, wahai engkau yang mengaku Muslim, aku berikan engkau kiblat umat Islam yang pertama. Aku berikan engkau tempat Isra wa Mi'rajnya Nabiullah Muhammad SAW. Apa yang sudah kau lakukan di sana? Bukankah Nabi bilang kalau kita tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa, maka cukup kita kirimkan minyak-minyak untuk memberikan cahaya kepada Masjidil Aqsa. Maka jamaah sekalian, bagi yang ini nanti silakan berkontribusi untuk teman-teman kami yang menggunakan rompi air. Nanti silakan yang ingin berdonasi berapapun. Kemudian biasanya di setiap masjid, bismillah, kami ingin tawarkan kemuliaan istiqomah, sedekah, kemuliaan dalam sedekah. Ya, mungkin itu jamaah sekalian.